Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhira Rosiana Putri Hidayat dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Revolusi Amerika 4 Juli 1776, Independence Day. Benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus pada 14 Agustus 1498. Latar belakang terjadinya Revolusi Amerika pertama adalah perebutan wilayah Amerika Utara yang dilakukan oleh Prancis, Inggris, dan Belanda. Karena setelah kedatangan Columbus itu, banyak orang Spanyol dan juga Portugis yang datang ke Amerika, hingga akhirnya Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan menjadi jajahan Spanyol, Brazil menjadi jajahan Portugis. Tinggal Amerika Utara yang belum ada pemiliknya. Mulailah pada abad ke-17 terjadinya perebutan tersebut antara Prancis, Inggris, dan Belanda. Latar belakang kedua terjadinya Perang 7 Tahun, yaitu tembak-menembak antara pasukan Perancis dan Inggris di dekat benteng Perancis, Duquesne, Pittsburgh. Pada masa itu, wilayah kekuasaan memang sudah terbagi antara Perancis dan Inggris. Namun, Inggris ternyata masih saja membuat pergerakan untuk memperluas tanah jajahan mereka. Karena panasnya hubungan tersebut, memicu terjadinya perang selama 7 tahun, yaitu tahun 1756 sampai 1763. Latar belakang yang terakhir adalah Perang Kemerdekaan Amerika 1771 sampai 1783. Perang tersebut terjadi karena orang-orang Amerika sangat mencintai kebebasan dan kemerdekaan, tetapi Inggris menganggap Amerika itu sebagai tanah jajahannya. Revolusi Amerika juga memiliki faktor pendukung yang terjadinya revolusi tersebut. Karena pertama, tidak puas terhadap kebijaksanaan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat. Kedua, sikap represif pemerintah Inggris terhadap Amerika. Ketiga, penerapan pajak yang menyengsarakan masyarakat. Keempat, masuknya pengaruh paham liberalisme dari John Locke. Kemudian selanjutnya adalah landasan pemikiran yang melandasi revolusi Amerika. Landasan pertama adalah paham kebebasan dalam perdagangan ekonomi. Rakyat Amerika atau kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Mereka bebas menjual dan membeli barang dagangan dengan siapa saja. Hal ini bertentangan dengan kehendak Inggris yang memerintahkan orang-orang di Amerika hanya menjual barang dan membeli barang kepada Inggris. Landasan pemikiran kedua adalah paham kebebasan dalam politik. Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, melainkan diciptakan oleh pelarian-pelarian agama yang tidak tahan hidup tertekan di Inggris, karena agamanya dilarang oleh pemerintah Inggris. Kaum koloni ini mengatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Paham kebebasan kaum koloni ini bertentangan dengan pendapat Inggris yang mengklaim bahwa koloni adalah jajahannya. Faktor ini yang juga menyebabkan Amerika Serikat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pada saat Revolusi Amerika juga terdapat 4 macam peraturan, yaitu pertama, Townshend Act adalah undang-undang yang memberikan pajak untuk teh, gelas, cat, timah, dan kertas yang diimpor ke koloni. Kedua, Sugar Act adalah pajak yang ditetapkan untuk impor gula bagi kaum koloni Amerika. Ketiga, Stamp Act merupakan undang-undang materai yang dimana pajak yang ditetapkan untuk barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah. Dan yang terakhir adalah Currency Act, merupakan pelarangan daerah koloni untuk mencetak uang sendiri. Kemudian pada saat Revolusi Amerika terjadi, terdapat juga peristiwa-peristiwa penting, yaitu seperti peristiwa Boston Tea Party yang terjadi pada 16 Desember 1773,
Pada saat itu berlabuh 3 kapal Inggris yang memuat teh untuk Amerika di Boston. Orang Amerika menolak. Pada malam itu, orang-orang Amerika menyamar sebagai orang Indian dan melempar teh-teh itu ke dalam laut. Inggris marah dan menghukum Boston. Pada saat itu mulailah perang antara Inggris dan Amerika yang dipimpin oleh George Washington. Kejadian penting kedua yaitu Declaration of Independence. Amerika menyatakan bahwa mereka merdeka. Proklamasi ini disusun oleh Thomas Jefferson dalam Kongres di Philadelphia. Kejadian penting ketiga yaitu Perjanjian Perancis. Perjanjian itu terjadi karena Inggris akhirnya kalah. Jenderal Inggris Cornwallis menyerah dengan 7.000 orang tentaranya di Yorktown kepada Washington dan Lafayette. Perang berakhir. Perjanjian perdamaian diadakan di Paris yang isinya Inggris mengakui kemerdekaan USA. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Revolusi Amerika yang juga memiliki dampak, yaitu Revolusi Amerika mampu merangsang kesadaran dunia bahwa penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan yang kuat dapat dilawan dan dihancurkan dengan tekad yang kuat. Selain itu, pengakuan hak dan kesetaraan juga mampu menyadarkan dunia bahwa kedudukan yang dimiliki oleh seluruh manusia adalah sama. Kita harus ingat bahwa kemerdekaan itu penting dan keadilan itu perlu diterapkan. Sekian dari saya tentang materi Revolusi Amerika. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.